Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala PT SMP Negeri 8 Pinrang serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan dalam kegiatan yang sangat kami harapkan dapat terwujud, yakni diseminasi modul 1.4 budaya positif bagi kami calon guru penggerak angkatan 8 atas nama saya sendiri Nur Laila dari sekolah sini UPT SMP Negeri 8 Pinrang bersama rekan kerja saya Bapak Muhammad Faisal dari UPT SMP Negeri 2 Pinrang. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Kepala Sekolah karena selalu mensupport pada kami mulai dari awal kegiatan hingga sampai kegiatan ini. Kami sangat berterima kasih Pak dan terus mengharap support dari Bapak. Begitu pula rekan-rekan guru, saya sangat berterima kasih, sangat terharu ketika baru saya ungkapkan sekarang ada setiap pengumuman, setiap tahap nama kami lolos dan alhamdulillah ada ucapan dari teman. Itu merupakan bentuk dukungan dan motivasi yang sangat tinggi bagi saya. Meski sebenarnya mengikuti program guru penggerak ini adalah satu tantangan dan satu kewajiban bagi saya untuk menyebarkan hal yang positif kepada rekan-rekan. Tidak berarti bahwa saya berada di guru penggerak itu melebihi teman-teman sekalian. Barangkali untuk pengantar ini sekian. Sebentar kami minta arahannya dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya selaku calon guru penggerak bersama rekan saya Pak Faisal akan melanjutkan materi. Untuk kesempatan pertama barangkali saya memberikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kami arahan seputar masalah kegiatan ini. Kepada Bapak kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, dan kedua calon atau sudah kedua calon guru penggerak angkatan 8 yang telah hadir di sekolah kita ini dalam rangka istilahnya diseminasi modul yang pernah dia lakukan. Bapak Ibu, khusus teman-teman guru SMP Negeri 8, jadi selalu saya ingatkan bahwa kegiatan guru penggerak ini adalah sebuah kegiatan yang kita harus ikut di dalamnya, karena kita berada pada masa itu. Jadi masa ini adalah masa untuk guru penggerak. Oleh Menteri Pendidikan dicanangkan itu mulai dari tahun berapa sampai nanti 2024. Jadi mau tidak mau kita memang harus ikut di dalamnya. Dalam artian ikut, ya paling tidak seperti saat sekarang ini teman-teman yang lain yang belum sempat mendaftar, yang mengikuti dulu apa-apa yang kita harus lakukan di dalam kurikulum mereka ini yang akan dilakukan oleh para guru penggerak. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maaf bapak-bapak, pada saat ini Pak, saya kalau anak ibu-ibu jadi sekarang ada bapak-bapak, jadi saya harus ikut lagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Jadi kurikulum
kita ini, apalagi kita nanti di sekolah kita ini kita sudah mau terapkan juga, otomatis paling tidak ada sedikit pengetahuan, ada sedikit pengalaman yang kita dapatkan, baik melalui pembacaan atau melalui diskusi bersama dengan Ibu Lela, misalnya karena kebetulan di sekolah kita ini, ya kita bisa terapkan di sekolah. Syukur alhamdulillah, selama kita masih pada tahun ajaran ini kita mulai masuk sekolah, sudah ada beberapa praktek-praktek baik yang kita terapkan kepada kita sendiri dan kepada anak-anak kita, para siswa kita itu. Jadi sekali lagi saya mau nyatakan bahwa kita ini hari ini kita bertemu ini hanya memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian, teman-teman guru, yang pada motivasi itu intinya adalah bagaimana melaksanakan program pemerintah, dalam hal ini adalah kurikulum merdeka di sekolah kita ini. Nah itu, jadi kita mau dimotivasi. Nah tadi baru-baru Pak Bu ada telepon dari Korwil, kita juga nanti diharapkan satu orang hadir di sana untuk mengikuti pelatihan. Nanti saya minta satu orang setelah kita pertemuan ini, ada yang diutus ke Dinas Pendidikan untuk mengikuti kegiatan itu, pelatihan dalam rangka pendaftaran untuk angkatan ke-10. Sebenarnya ya apalagi kalau Pak Faisal, sebenarnya saya anggap terlambat ini Pak Faisal. Kalau dia angkatan 8 betul, saya anggap terlambat. Karena saya tahu Pak Faisal itu dari dulu tidak mau mengembangkan diri. Saya kebetulan bersamaan di pasca sarjana tahun 2011 selesai iya, itu 2011 saya selesai sama-sama. Dia malah di belakang, harusnya dia angkatan 3, angkatan 4. Masa dia masuk angkatan 6? Mungkin karena kesibukan lain. Jadi saya tahu persis Pak Faisal kenapa dia agak terlambat di angkatan 8. Harusnya dia masuk di situ karena saya tahu beliau itu adalah juga mau mengembangkan diri dalam hal pendidikan. Barangkali itulah motivasi Pak Bu. Jadi oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dari dua pemateri nanti mari kita sama-sama mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik apa yang kita bisa terima dan apa yang kita bisa lakukan. Kalau perlu kita melakukan diskusi-diskusi demi untuk kepentingan sekolah kita. Itu barangkali pengantar saya tentang hari ini kegiatan diseminasi dinyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu, dan sekali lagi mohon kita ikuti kegiatan ini dengan saksama. Ya kalau perlu ada diskusi-diskusi kecil, khususnya menyangkut apa yang nanti dibicarakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas arahan dan petunjuknya. Baik teman-teman, langsung saja kami akan coba melakukan diseminasi, yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya kembali bersama rekan saya akan berbagi materi. Ada beberapa materi yang harus dan wajib kami sampaikan kepada rekan-rekan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Barangkali untuk kesempatan pertama saya akan membawakan beberapa materi, tentunya tidak terlepas dalam keyakinan bahwa rekan-rekan semua dalam keadaan nyaman. Bagaimana rekan-rekan sudah nyaman dengan situasi yang sekarang atau masih perlu kenyamanan lain?
Ya, perlu kenyamanan. Insya Allah kedepannya kalau sudah terpasang AC ya, kita lebih nyaman lagi. Kemudian dipastikan bahwa kondisi kelas semua dalam keadaan bersemangat. Bersemangat ini semua atau? Oke, baik rekan-rekan. Izinkan kami membagi pengalaman kami dan berdiskusi ringan dengan teman-teman sehubungan dengan materi yang telah kami dapatkan pada program Guru Penggerak. Baik, untuk yang pertama barangkali pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kata profil pelajar Pancasila tentunya tidak asing bagi kita semua. Tahun lalu kita telah ikut melaksanakan IKM meskipun tergabung di SMP Sukma. Kita mengetahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada wujudnya ada 6. Ya, bagaimana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Saya pikir semua itu sudah kita pahami bersama. Kemudian ada satu kegiatan di sini yang akan kita coba sebagai langkah awal untuk memancing pemahaman kita mengenai perubahan paradigma. Ini akan kita lakukan secara berpasangan. Jadi kira-kira apa yang akan kita peroleh dari kegiatan cobalah buka. Jadi ada dilakukan secara berpasangan antara si A dan si B. Si A mengepalkan tangan sekuat-kuatnya dan membayangkan bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya jaga di dalam kepalan tangan saya. Kemudian si B berusaha sekuat tenaga, apakah dengan memotivasi, menghardik, mengancam, dan lain sebagainya, membuka kepalan tangannya itu dan mengetahui apa maksud yang ada di dalam kepalan tangan itu. Silakan barangkali dipraktikkan Bapak Ibu, kira-kira dari proses kegiatan ini apa nantinya yang akan kita peroleh. Jadi satu orang mengepalkan tangan, yang lain barangkali berusaha melepas. Kemudian nilai moral apa yang bisa kita peroleh dari kegiatan itu. Barangkali Ibu Pak Basri dengan Ibu Jasmayani saling mempraktekkan kepalan tangan. Pak Basri mengepalkan tangan, kemudian Ibu Jasmayani mencoba membuka kepalan tangan Pak Basri. Ya, silakan Ibu Dani juga dengan Ibu Junida barangkali bisa mempraktekkan dengan sekuat tenaga. Dengan sekuat tenaga ya Bu Rahmi dengan Pak Sahrul, bagaimana? Ya, pokoknya dengan ujung-ujungnya apakah terbuka atau tidak itu nanti Anda yang bahasakan. Ini terkait mengenai perubahan paradigma kita, bagaimana kita bertindak ke anak didik kita nantinya. Ya, sudah ada. Ya, kita hentikan. Waktunya hanya kurang lebih 2 menit. Kira-kira apa yang ada di benak kita ketika terjadi proses antara membuka dan memaksa itu? Ya, silakan Pak. Ya, ada perasaan tidak enak, betul. Ada perasaan tidak enak ketika dipaksa membuka. Ada lagi pendapat lain Bapak Ibu? Ya, baik, kita ambil titik kesimpulannya karena kita dibatasi waktu. Itulah yang terjadi antara guru dengan murid. Kita ketika murid, kita mengharapkan sesuatu yang ada dalam murid itu harus apa keinginan
dengan kita, misalnya saya tadi mengambil dari genggamannya itu bukan ini. Jadi menurut pandangan ilusi bahwa yang kita lakukan selama ini bagaimana memaksa anak kita untuk melakukan sesuai dengan instruksi kita. Ada di sini. Jadi dari tadi kegiatan itu ada ilusi, beberapa ilusi mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Tadi mengontrolnya dalam artian ini harus terbuka, mau tidak mau harus terbuka. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tadi misalnya kegiatan memaksa itu atau membujuk, kita mengupayakan bagaimana anak-anak supaya melakukan apa yang kita kerjakan, dan ternyata semua itu dianggap tidak maksimal. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat anak-anak merasa bersalah, misalnya dinasihati dan lain sebagainya, untuk mampu menguatkan karakter juga dianggap tidak efektif. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ketika kita menganggap diri kita bahwa kita adalah orang tua dan anak-anak kita adalah anak kita, ada unsur bahwa anak ini harus mengikuti saya. Ternyata pandangan itu atau ilusi itu tidak efektif. Sekarang ada teori yang diperkenalkan, bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon pandangan siswa ke pendekatan teori kontrol. Ada realitas kebutuhan kita sama, ternyata kita harus memandang bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kalau anak ini butuh ini, ternyata anak sini butuh yang berbeda dengan yang lain. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita pada teori kontrol yang harus kita kerjakan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak memaksakan orang melakukan pandangan yang sesuai dengan pandangan kita. Kemudian yang sering kita lakukan di sekolah adalah perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Ternyata menurut teori kontrol, semua perilaku yang dilakukan itu memiliki tujuan. Apakah nantinya anak-anak melakukannya dengan negatif, tapi yang jelas bahwa semua perilaku buruk itu memiliki tujuan. Kita nanti lebih jauh akan membahas. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Contoh, anak-anak kita bisa kontrol, ternyata itu pandangan yang keliru. Yang mengontrol anak-anak kita adalah diri mereka sendiri. Kalau kita yang mengontrol itu sifatnya sementara. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Posisi guru ini. Jadi kita bisa mengontrol anak-anak kan. Padahal yang diharapkan itu teori kontrol kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita. Kemudian pemaksaan pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian yang diharapkan adalah kolaborasi antara, artinya diskusi antara siswa dengan guru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau saya begini, berarti anak-anakku menganggap saya kalah. Itu teori itu lagi, ilusi itu kita tinggalkan. Kita berpikir bagaimana supaya kita menang, anak-anak juga merasa menang. Jadi tidak ada istilahnya menang kalah. Kemudian beranjak dari kegiatan tadi, perubahan paradigma, kita mencoba mengenali kegiatan itu, perubahan itu dalam bentuk disiplin positif. Di sini bisa kita baca bahwa pada dasarnya disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Jadi anak-anak melakukan disiplin bukan karena imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi intinya sebagai pendidik, tujuan kita adalah
menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ada beberapa di sini nilai kebajikan, contoh nilai kebajikan yang dianut. Misalnya profil pelajar Pancasila tadi ada 6, kemudian PIP, jadi itu tergantung dari kesepakatan dari sebuah organisasi. Kemudian kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Jadi kita melihat anak-anak kita berdasarkan pengalaman kita bahwa ternyata anak-anak itu memiliki perilaku karena 3 alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, misalnya pujian dari gurunya atau hadiah dari gurunya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan tentunya yang ketiga ini yang kita harapkan ada pada diri anak kita. Dari ketiga motivasi yang ada, kira-kira di sekolah kita ini motivasi manakah yang paling banyak kita jumpai pada murid kita? Ada yang bisa ini pun seputar pengalaman kita. Dari ketiga motivasi tadi, anak-anak berbuat karena takut dihukum, anak-anak berbuat karena ingin mendapat pujian, atau sudah tampak anak-anak berbuat karena kesadaran sendiri. Kira-kira ketiga motivasi ini, motivasi mana yang dimiliki anak-anak kita di sekolah kita? Ada yang ini tadi buat di rumah, saya tahu di benak Anda sudah banyak pengalaman yang Anda mau sampaikan. Ya, silakan Ibu. Dari ketiga ini, apakah siswa tak cenderung melakukan kegiatan karena takut dihukum, atau siswa tak berbuat karena ingin mendapat imbalan, atau yang ketiga memang sudah dari kesadarannya sendiri untuk berbuat? Tadi silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya berdasarkan pengalaman saya selama mengajar, jadi yang jelas ada sebagian karena adanya hukuman sehingga dia mau melaksanakan apa yang kita inginkan. Itu ada sebagian siswa, kemudian ada juga sebagian siswa selalu ingin dipuji atau penghargaan dari orang lain. Kemudian sebagian juga berdasarkan kesadarannya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi misalnya dalam satu kelas itu, karena memang berbagai karakter yang kita hadapi, jadi ketiga-tiganya ini ada dalam satu kelas. Saya kira demikian. Makasih Bu Haji. Bagus sekali umpan baliknya. Sekarang kita melihat ke persentase. Kira-kira yang terbanyak mana dari ketiga motivasi ini? Saya minta kesediaan barangkali Ibu Junida, karena sering sekali berkaitan dengan anak-anak kita. Silakan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang selama ini di kelas saya itu mungkin sekitar 20% yang sadar diri untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, lalu sekitar 20% juga yang memang harus selalu kita
selalu harus di up dengan memberikan iming-iming penghargaan, dengan memberikan tepuk tangan, dengan memberi kadang-kadang menyebutkan nama mereka sebagai contoh bahwa ini yang sudah berhasil menyelesaikan tugasnya, dan sisanya itu sekitar 60% itu adalah yang mengerjakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau di kelas selama ini rentangnya sekitar itu 20%, 20% dan 60% kalau di kelas saya. Terima kasih Ibu, sangat baik persentase yang ditampilkan. Bagaimana Bapak Ibu sepakat dengan pendapatnya Ibu Junaida? Saya pikir melihat kenyataan di lapangan bahwa begitulah kenyataan anak kita. Mudah-mudahan setelah kita semua memahami bentuk pengalaman dan sharing pendapat untuk mengenai budaya positif ini, sudah 100% atau kurang sedikit anak-anak kita berbuat untuk karena keyakinannya sendiri. Ya, dari ketiga motivasi yang ada, sudah tadi ya. Kemudian lanjutannya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid Anda di kelas di sekolah Anda? Jadi ketika tadi anak-anak berbuat karena hukuman, anak-anak berbuat karena penghargaan, kemudian anak-anak berbuat karena diri sendiri, strategi apa yang kita lakukan sehingga anak-anak itu melakukan hal itu? Barangkali Pak Sahrul bisa memberikan pendapatnya. Tabit Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari bahwasannya di antara 3 jenis motivasi dan aplikasinya sekarang bagaimana? Saya rasa kembali lagi bahasa yang diucapkan oleh Bu Junaida, bahwasanya 60% itu rata-rata termasuk saya sendiri, termasuk pelaku di dalamnya, itu memaksakan atau memberikan ketidaknyamanan atau memberikan hukuman kepada dan nilai yang terkira sekarang adalah pada saat kami bertemu dengan alumnus yang penerapan dengan melakukan hal yang tadi hukuman ini, mereka selalu takut kepada kami. Ada Pak ini, ada Ibu ini, karena hal ini masuk dan efek. Terserah Bapak Ibu. Iya, kalau saya ketemu dengan alumni kami dua, dia takut untuk bersosialisasi yang kami buat, karena efek dari apa yang telah kami jalani di sekolah. Itu. Di antara 3 ini, yang pertama saya kasih mulai saja. Terima kasih Pak atas umpan balik dan pengalaman yang telah. Ya, pada dasarnya kita semua melakukan hal yang sama. Kemudian dengan alasan yang bagaimana? Alasan untuk mendisiplinkan anak. Tidak ada kegiatan, tidak ada motivasi yang kita lakukan kepada anak selain untuk mendisiplinkan anak. Ternyata paradigma baru mengatakan bahwa tindakan yang selama ini kita lakukan kurang tepat. Diperkenalkanlah sebuah istilah ya dari beberapa cara menanamkan disiplin pada anak, yaitu hukuman dan penghargaan. Ada satu cara lain yang dianggap lebih baik dari penanaman nilai disiplin, yakni restitusi. Dikenal dengan istilah restitusi. Apa itu Bapak Ibu? Yakni menciptakan kondisi
kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun nanti dengan istilah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah nanti akan lebih jauh dibahas oleh rekan saya. Ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lain: 1. Restitusi bukan menghapus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga memperbaiki hubungan yang selama ini ketika kita sudah menghukum anak-anak itu ada hubungan timbal, artinya bahwa kadang anak-anak takut sama kita, jadi mereka berbuat karena takut. Tetapi restitusi ini memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika ada anak melakukan pelanggaran, kita tidak menunjukkan bahwa kamu harus seperti ini. Kita tawari alternatif atau mereka berinisiatif sendiri untuk memperbaikinya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk merefleksi dirinya. Kira-kira saya melakukan ini karena dasar begini dan saya akan memperbaikinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena diyakini dalam teori ini bahwa pada dasarnya anak yang melakukan ketimpangan atau tidak disiplin karena tidak tercapainya sebuah kebutuhan dasar yang ada pada dirinya. Mengenai kebutuhan dasar juga nanti, kebutuhan dasar manusia apa saja yang harus terpenuhi sehingga anak-anak tidak melakukan hal yang melenceng akan dibahas juga lebih jauh dari teman kami. Di sini diperlihatkan perbedaan hukuman konsekuensi dengan restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Misalnya masalah kita sering jumpai masalah potong rambut. Di sini kan tidak berarti itu bukan hukuman ya, karena kita sudah ada teknik kontra dengan anak sebelumnya. Tetapi hukuman di sini anak-anak tidak tahu, langsung saja potong rambutnya. Kemudian bersifat satu arah, tidak pernah disampaikan, tidak ada tawar-menawar antara guru dengan siswa. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi terencana, ya mungkin yang banyak kita lakukan di sekolah ini adalah konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, mau tidak mau harus lakukan, nyaman tidak nyaman pokoknya harus. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ya betul ya Bapak Ibu, kita lihat terus anak-anak sudah potong rambut itu, belum pick up. Ya, jadi berdasarkan teori ini, hukuman dan konsekuensi itu dianggap belum maksimal. Seperti tadi ada istilah restitusi. Ya, untuk posisi kontrol guru ada di sini. Sebelum kita semua merefleksi diri kita, termasuk diri saya sendiri, 5 posisi kontrol guru di sini. Guru sebagai penghukum, guru pembuat merasa bersalah. Jadi kita anak-anak supaya anak-anak tadi diapakan yang ada supaya dia merasa salah. Kemudian ada juga guru yang memperlakukan siswa selayaknya teman. Kemudian ada juga guru pemantau, melihat anak-anak kita melakukan baru kita kamu bersalah ya kamu ini. Kemudian manajer. Bagaimana cara membedakan semua itu? Mari kita menonton bersama. Kira-kira di posisi mana saya berada? Saya kayaknya di posisi. Ya, silakan tunjuk tangan nanti Bapak Ibu. Ya, kita nonton bersama dulu kurang lebih 10 menit. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya,
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, kita lihat posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi?
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bagaimana rekan, sangat menginspirasi bukan? Yang jelas dari 5 posisi kontrol ini pernah semua kita lakukan. Sehubungan dengan seperti bahwa ada beberapa orang yang mendengar kita dengan satu niat bahwa kita disiplin anak. Tentu dari pengalaman ini yang digarisbawahi adalah kita menginginkan dan mengubah pola kita menjadi posisi manajer, namun melalui step demi step. Begitu juga dengan anak kita nantinya. Semoga kita mampu menerapkan dan menjadi refleksi bagi pengembangan kita ke depan. Untuk kali ini barangkali materi lebih lanjut akan dibawakan oleh rekan saya. Ya, jadi ada 3 materi nanti. Kebutuhan dasar manusia, pada dasarnya bahwa anak-anak melakukan pelanggaran atau tidak disiplin itu karena 5 kebutuhan dasar yang dimilikinya tidak terpenuhi. Yang kedua, bahwa bagaimana menciptakan keyakinan kelas nantinya. Kemudian yang terakhir, bagaimana menangani kasus atau masalah dengan segitiga restitusi. Semua akan dibahas tuntas insya Allah oleh rekan saya Bapak Muhammad Faisal. Lagi menyetel materinya. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMP Negeri 8 yang menerima saya untuk selanjutnya berbagi dengan bapak-bapak sekalian dan bapak ibu sekalian tentang apa yang kami peroleh dalam pendidikan dan pelatihan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi kami sampaikan bahwa sebenarnya kami bukan bahwa hebat dalam hal ini, kami hanya ingin berbagi. Yang kedua, ini adalah tugas wajib yang kami laksanakan untuk berbagi. Kenapa saya tidak laksanakan di SMP 2? Karena Ibu Nurlela lebih menguasai saya. Jadi tentang penguasaan. Ya,
ada teori penguasaan pasti Pak Wasri tahu penguasa. Beliau ini kan ada perangkat yang agak bermasalah karena penguasaan yang lebih dari saya dibawa ke sini. Dia memanfaatkan apa yang saya miliki, saya juga memanfaatkan apa yang beliau miliki. Begitulah guru penggerak saling memanfaatkan sebenarnya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa materi yang kami diberikan kepada saya, kami berbagi sebenarnya adalah materi disiplin positif atau budaya positif, khusus untuk saya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Oke, baik. Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Teman-teman barangkali sudah pernah dengar bahwa menurut KKBI itu kebutuhan dasar itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, yang diperlukan. Kemudian Abraham Maslow mengatakan bahwa kebutuhan sebenarnya itu adalah menjadi alasan terbentuknya motivasi. Jadi menurut Abraham Maslow bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, termasuk siswa-siswa kita, itu karena ingin memenuhi kebutuhannya. Sama dengan anak-anak kita di kelas, ada yang lompat-lompat, ada jingkrak-jingkrak, dan ada sebagainya. Sebenarnya kita cap mereka sebagai siswa nakal, padahal sebenarnya menurut Abraham Maslow dengan teori hierarkinya, mereka hanya berusaha menguasai ataupun memenuhi kebutuhan mereka. Maka mereka kelihatan nakal. Maka supaya supaya bisa menuntut mereka, kita kenali dulu kebutuhan apa yang diperlukan oleh anak-anak kita. Nah, sekarang menurut William Glasser, ini teori dulu, ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama bertahan hidup, itu kesehatan, rumah dan makanan. Kemudian ada kasih sayang, rasa diterima oleh teman-teman sebagai dalam keluarga, pasangan hidup dan seterusnya. Kebebasan dalam menentukan pendapat, kemudian kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa dan seterusnya. Saya persingkat saja. Ini ada video. Baik aja gantian. Manusia. Nah, ini dia. Menurut Dr. William Glasser. Ini William Glasser pendapatnya ada bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan. Ini ada contoh-contoh nanti akan diberikan. Kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama. Nah, ini ada contoh yang ditayangkan untuk kebutuhan dasar untuk siswa kita misalnya. Iya, tidak terjadi makan. Kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses ini kebutuhan biologis adalah reproduksi sebenarnya. Jadi reproduksi itu adalah kebutuhan juga sebenarnya. Merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Nah, termasuk siswa kita akan merasa aman dan nyaman pada saat mereka tidak di dalam kelas kita. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran?
Nah, itu dia kebutuhan dasar. Kebutuhan ini meliputi Nah, keinginan sekarang kebutuhan kedua, hubung dengan orang lain. kasih sayang. Kita ada interaksi antara sosial antara orang-orang sekitar kita. Dan Kemudian saya lanjut lagi kebutuhan kebersamaan. harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Ya, jadi dalam menuntut siswa kita, kita tidak boleh mengarahkan atau memaksakan tentang pilihan yang mereka ambil. Silakan sesuai dengan apa pilihan mereka. Kemudian siswa kita bertanggung jawabnya. Menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, selanjutnya Bayangkan Bapak Ibu, kesenangan tanpa rasa senang. Saya percepat saja. Nah, sekarang menurut William Glasser, dari kelima kebutuhan ini, jika kebutuhan ini sudah terpenuhi secara memadai, maka siswa kita akan tumbuh dan seimbang dan bahagia. Jadi 5 kebutuhan itu yang dipenuhi, termasuk perilaku mereka di dalam kelas. Sebaliknya, jika kebutuhan tidak terpenuhi, maka seseorang akan mengalami emosi negatif. Itulah yang kita lihat, yang kita kenali dengan siswa nakal. Emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Itu yang siswa kita yang kita kenali dengan siswa nakal. Nah, sekarang kita perhatikan kasusnya ini. Kira-kira dari 5 kebutuhan tadi, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari siswa yang satu ini? Saya persilakan nanti berpendapat. Silakan diperhatikan videonya. Nah, itu kan biasanya siswa kita seperti itu. 现在写一写，我就是不用写了。老师说我肚子痛。 Kemudian selanjutnya biasanya siswa kita mengeluarkan alasan-alasan tertentu terhadap perilaku yang sementara dilakukan. Saya minta nanti satu orang tolong berpendapat tentang kebutuhan dasar apa. Nanti saya kembalikan dari 5 kebutuhan dasar tadi sehingga bisa terpenuhi, sehingga siswa ini bisa termotivasi dari dalam dirinya. Nah, ini dia pada saat kegiatan luar sekolah. Jadi yang kita cari nanti yang siswa laki-lakinya, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga melakukan hal-hal seperti ini. Nah, biasanya siswa kita pada saat membuat kesalahan akan melakukan isolasi diri. Menghindar dari teman-temannya, kemudian mencari dengan cara menyenangkan dirinya sendiri terhadap apa yang telah dilakukannya. Dia menyendiri, dia akan sangat menyesal terhadap apa yang dilakukannya. Nah, itulah tugas kita mengarahkan mereka yang ini modelnya. Bagaimana kembali termotivasi. Nah, ini kasihan sekali kan siswa kita. Sebenarnya dia tidak sengaja melakukan, akan tetapi karena ini tugas gurunya memotivasi bagaimana kembali kepada konfrontasi fisik kembali sehingga perilaku tersebut tidak terulang kembali. Oke, baik. Dari situ saya kembalikan dulu saya kembalikan dulu ke ini dia.
kira-kira dari 5 kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sehingga siswa yang ada di film tadi melakukan hal-hal sebenarnya tidak ingin dilakukan, akan tetapi tanpa sengaja dilakukan. Silakan Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang di sini yang tidak didapat dari siswa itu rasa kasih sayang dan rasa terima kasih. Rasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Seperti saya sebenarnya. Ya. Oh, kurang kasih sayang. Kasih sayang. Iya, satu pendapat Bu. Barangkali kurang kasih sayang sehingga dia melakukan hal-hal, dia butuh perhatian, melakukan hal yang seperti itu. Ada pendapat lain barangkali? Jadi dari film yang tadi menurut Ibu kasih sayang kurang sehingga butuh perhatian. Jadi di lingkungan sekolah kita, di dalam kelas kita itu terdapat banyak hal-hal yang barangkali membuat siswa kita akan melakukan hal-hal yang menurut kita anggap sebagai kelakuan nakal biasanya. Kita menjudge mereka bahwa ini nakal dan seterusnya. Ada pendapat lain? Kalau tidak, saya lanjutkan lagi materinya. Ada Pak Sarun? Baca dulu, silakan baca dulu. Terima kasih. Mari berikan kesempatan kepada kami melihat video yang ditampilkan oleh Pak Faisal tadi. Itu karakter siswa. Kita kembali ke karakter siswa kita masing-masing. Kalau kami di foto di sini berlawan semua. Kami pagi lari, berbagi, masih ngeyel, sini kita, masih ngeyel. 3, kabur. Jadi kembali ke karakter, karena kita karakter anak bugis lihat, semakin disayang, semakin berubah. Maaf, itulah yang kami dapatkan, karakter-karakter siswa yang ada di sekitar lingkungan kami di sini, Pak Faisal. Mungkin Pak Faisal orang di sini juga tahu karakter yang di sini. Semakin disayang, mereka diundang. Semakin disayang, semakin di atas. Pak Cucu lagi. Malah biasa kasih teman-teman guru itu, ya muncullah kata-kata yang tidak enak dari anak. Kita mendisiplinkan dengan kata cara tadi yang diungkapkan Bu Lela dengan memaksakan sesuatu hal. Serba salah kita sebagai pendidik. Mau ke manajer, mau ke teman untuk membuat pembahasan atau apapun susah karena karakter siswa kita. Betul lah, kita sudah berapa cara kita lakukan itu yang terjadi karakter siswa. Saya tahu mungkin di Korea sana mungkin karena lingkungan sekitar mereka, maaf kita kembali ke lingkungan pergaulan mereka terbiasa. Lingkungan kita di sini, apabila anak-anak kami di sini di apalagi berbagi, malah orang tuanya biasa tersinggung, malah demi kepada mereka. Inilah salah satu fenomena atau hambatan kami sebagai pendidik di lingkungan disebut apa mungkin sama di sekolah. Itu saya kasih bawahi Pak Faisal, karakter siswa dan ada hubungannya dengan lingkungan di sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pendapat Pak Syarul, sangat luar biasa. Itu juga saya rasakan sebenarnya di sekolah saya. Jadi ada pendapatnya Pak Kepala Sekolah tadi, kenapa terlambat masuk, karena saya melihat memang fenomena seperti itu. Saya berpandangan begini Pak, itu yang disampaikan pada saat kita berkolaborasi dengan beberapa orang di pada saat ada namanya kolaborasi, kita berkolaborasi termasuk fasilitator yang menyampaikan dan itu sudah kasus-kasus seperti itu sudah disampaikan. Makanya disampaikan oleh fasilitator pada saat pertemuan kolaborasi kami
bahwa memang merubah itu tidak langsung besok jadi, lama ini prosesnya, akan sangat lama. Kemudian kedua, tugas kita lah yang mau kemudian mengubah karakter itu melalui itu tadi. Nah, menurut fasilitator, kalau ini tidak berhasil minggu depan, memang kadang-kadang tidak bisa kita ambil posisi manajer langsung. Bisa kita akan menghukum dulu barangkali, hari ini menghukum 2 kali, 3 kali dan seterusnya. Setelahnya itu barangkali bisa dirubah perlahan-lahan ke teman dan seterusnya sampai manajer. Jadi makanya menurut yang kami dapatkan dalam materi, tidak bisa memang bahwa hari ini kita terapkan, tahun depan kita sudah kita sudah tuai. Karena begitulah visi. Makanya setiap masing-masing kita itu memiliki visi. Visi itu lama baru bisa tercapai. Akan tetapi ini mau kita biasakan kepada kita semua, termasuk di sekolah saya juga sama nih. Begitu juga lari-lari anak kalau disuruh. Pas disuruh lari. Samanya juga. Cuma kita berusaha memperbaiki. Kemudian kedua, dilakukan kolaborasi. Jadi begitu kolaborasi dengan orang tua dan seterusnya, bahwa akan ada seperti ini. Barangkali itu Pak Calup, ada kolaborasi antara guru dan lingkungan sekolah, bagaimana caranya menciptakan yang seperti ini. Karena kita sedikit-sedikit memang dilapor lagi. Ada rekan saya kemarin dilapor sama polisi, luar biasa. Ada lagi yang dikasih keluar untuk menyelesaikan itu. Baik, kemudian yang kedua, selanjutnya ada 2 untuk kita dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Tadi ada beberapa yang sudah disampaikan Ibu Nurlela. Saya ada 2 saja. Pembuatan keyakinan kelas, kemudian kedua segitiga restitusi. Untuk pembuatan keyakinan kelas, biasanya kalau kita mengajar, itu kita lakukan yang namanya kontrak belajar. Pada saat awal pelajaran, kita biasanya lakukan kontrak belajar. Tetapi yang sekarang itu dirubah lagi jadi keyakinan belajar, keyakinan kelas. Dulu kita kenal kontrak belajar, awalnya kita kenal dengan tata tertib kelas. Yang membedakan antara keyakinan dengan tata tertib dan dengan istilahnya kontrak belajar. Kalau kontrak belajar itu ada kata-kata negatif, dilarang buang sampah, dilarang datang terlambat. Kalau keyakinan kelas itu mereka kita diinginkan untuk membuat kalimat-kalimat positif. Nah sekarang, mengapa keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan menggerakkan pada keyakinan seorang akan memotivasi diri sendiri. Jadi kita mau memotivasi siswa kita dari dalam dirinya bahwa ini betul-betul bermanfaat buat saya. Contohnya sederhananya begini: kalau kita pergi menggunakan helm karena ingin menggunakan helm karena peraturan, itu kan menggunakan helm peraturan. Kita menggunakan helm karena peraturan. Biasanya peraturan itu kita hanya takut merasa tidak nyaman kalau peraturan. Nanti kita ditilang, kita membayar lagi dan seterusnya. Saya cari surat-suratnya di mana pada saat kita ditilang, itu namanya peraturan. Ada hukumannya ya kita ditilang, dibayar dan seterusnya. Kalau keyakinan jadi kalau kita menggunakan helm karena peraturan, maka kalau tidak ada lagi polisi di samping-samping di kota, misalnya tanggal merah misalnya, pasti kita tidak pakai helm. Karena kenapa? Peraturan. Kita hanya takut untuk ditilang. Nah, tapi kalau keyakinan, saya kalau tidak pakai helm nanti jatuh pecah kepala, itu keyakinan. Jadi itu bedanya antara peraturan dan keyakinan. Maka walaupun ada polisi dan tidak ada polisi, maka tetap kita menggunakan helm. Karena kenapa? Keyakinan. Nah, itulah nanti yang akan diusahakan, yang dibebankan kepada kita, mengusahakan membuat keyakinan kelas nantinya. Nah sekarang keyakinan kelas ciri-cirinya bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu tidak boleh harus membersihkan ruangan dan sebagainya. Berupa pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada bilang dilarang buang sampah di kelas. Nah itu peraturan. Kalau keyakinan beda. Ada nanti kemudian prosedur keyakinan kelas bukan kita yang buat, tetapi dari siswa. Nomor pertama apa yang bagus diatur. Nah kalau keyakinan kelas seperti itu. Jadi pertama langkahnya kalau kita membuat keyakinan kelas, bikin dulu peraturannya.
Apa peraturannya nak? Ini. Nanti setelah itu, misalnya dilarang buang sampah, maka dilarang buang sampahnya itu dirubah jadi kalimat positif. Positifnya apa kira-kira kalau dilarang buang sampah? Jagalah kebersihan kelas. Begitulah kalimat apa positifnya. Tidak boleh digunakan dilarang buang sampah di kelas. Karena kenapa? Dia ada peraturan. Jadi awalnya kita aerobi. Oke, baik, saya lanjutkan. Setelah peraturan berubah menjadi keyakinan kelas, maka jumlahnya akan berkurang. Jadi kalau tata tertib atau peraturan kelas itu biasanya banyak. Kalau keyakinan kelas tinggal sedikit. Nah sekarang ini contohnya, contoh keyakinan kelas. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Bahasanya seperti itu, keyakinan kelas. Jadi di kelas kita, tapi ini diambil dari peraturan dulu. Misalnya tadi dilarang buang sampah. Mana dulu? Nih, menjaga menetapkan tempat waktu dahulu tidak di sini. Ini dia. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Tidak, bahasanya tidak lagi dengan dilarang buang sampah. Tepat waktu dan aktif di kelas. Nah ini contoh sederhana untuk keyakinan kelas. Nah saya pindah ke segitiga garis posisi. Segi yang terakhir, segitiga garis posisi itu adalah ini dikembangkan oleh John Gosset pada teori kontrol dari William Glasser. Suatu proses dialog dijalankan oleh guru untuk orang tua dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita menemukan pelanggaran di siswa kita gunakan segitiga restitusi dulu, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Nanti ada contoh videonya. Ini menstabilkan identitas. Bagaimana caranya menstabilkan identitas siswa kita? Pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan kalau kita menstabilkan dulu, buat salah itu tidak apa-apa nak. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Untuk menstabilkan perasaannya. Apalagi pada saat siswa kita melakukan pelanggaran supaya dia stabil perasaan, pertanyaan-pertanyaan inilah yang kita buat. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa selesaikan ini. Misalnya ada pelanggaran. Bapak Ibu tertarik mencari, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi kita tidak cari yang salah. Kita mau perbaiki ini. Nah itulah menstabilkan siswa kita. Jadi segitiga pertama di dasar itu kita stabilkan dulu siswanya. Kemudian kedua, validasi tindakan yang salah. Pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Maksudnya, kamu bisa lebih gegabah dari misalnya dia memukul temannya. Kamu bisa lebih gegabah mencederai dan seterusnya. Kemudian kamu melakukan karena pertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian mungkin kamu bisa pelajari satu perilaku yang lebih efektif dari itu. Ini kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Itulah tadi keyakinan kelas tadi yang kita buat. Sebagai keluarga kelas, apa yang kita yakini? Itu tadi yang kita buat. Tidak saling menghargai. Dan awalnya kita buat keyakinan kelas dulu. Nah, pada saat terakhir kita tanyakan keyakinan kelas yang mana yang kita langgar sehingga kita melakukan perlakuan seperti ini, pelanggaran seperti ini. Gitu ya. Lanjut. Nah inilah yang terakhir contoh sederhana segitiga restitusi yang ini kasusnya kalau kita melakukan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Siapa? Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan?
Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baik, Bapak Ibu, demikian persentase dari kami berdua tentang materi budaya positif dari apa yang kami pelajari selama pendidikan pelatihan. Jadi kami tidak ingin bahwa ini harus diterapkan di sekolah kita masing-masing, akan tetapi hanya sekedar berbagi. Nanti kalau ada hal yang cocok kita ambil, kita aplikasikan. Kalau ada yang tidak sesuai menurut apa yang perasaan Bapak Ibu sekalian, itu kita tinggalkan. Karena tidak semua teori itu betul. Karena disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan keadaan. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara mengatakan, kita menuntun siswa kita itu sesuai dengan apa? Kodrat alam dan kodrat sama. Karena zamannya sekarang seperti ini, ya kita tuntutnya zamannya seperti sekarang, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Barangkali demikian. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala UPT SMP Negeri 8 yang memberi kesempatan kepada kami untuk berkolaborasi dengan teman-teman guru di sini. Nanti mudah-mudahan apa yang baik silahkan diterapkan, yang tidak baik kita tinggalkan. Kemudian kalau ada hal-hal yang ingin berbagi, kita berbagi bersama. Karena di guru kedokteran itu hanya berusaha berbagi praktik baik sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik, demikian yang sempat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan hebat semua. Alhamdulillah sudah membersamai kami kurang lebih hampir 2 jam. Duduk membersamai kami, sharing pengalaman. Tentunya tidak banyak yang kami beri, hanya yang kami dapatkan, yang kami bagikan. Insya Allah di kehidupan nyata teman-temanku akan lebih berbuat lebih baik dari kami. Salam guru hebat, salam semangat untuk kami semua. Kami akhiri kegiatan kami dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu acara istirahat sebentar.